pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bertemu lagi pagi hari ini. Kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, walaupun kita percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kasih Tuhan, kita tetap mau datang kepada Tuhan. Sekalipun kita beribadah di rumah, tapi kita percaya Dia Yesus, Allah yang maha hadir ada di tengah-tengah kita. Pagi hari ini kita bertemu kembali. Mari kita sama-sama datang bersama suami, istri, anak-anak kita. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Sebab hadirat Tuhan ada bersama kita. Karena itu saya ajak Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami tetap percaya Tuhan, sekalipun keadaan di sekeliling kami kadangkala membuat kami takut, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, ketika kami percaya kepadamu, maka segala ketakutan, kekhawatiran kami itu hilang Tuhan. Engkau gantikan dengan kekuatan, Engkau gantikan dengan damai sejahtera, Engkau gantikan dengan sukacita yang dari Tuhan. Karena itu pagi hari ini Tuhan bersama keluarga kami, bersama anak suami istri keluarga kami datang beribadah kepadamu. Kami datang memuji dan menyembahmu Tuhan dengan segenap hati kami. Dan kami rindukan kehadiranmu ya Roh Kudus, melawan, menjamah, memulihkan dan membaharui hidup kami. Karena kami tahu Tuhan Engkaulah segalanya bagi kami. Dan mata kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Karena kami tahu daripadamu lah datang segala pertolongan. Dari Tuhanlah kami mendapat kekuatan dan jalan keluar. Bahkan berkat yang melimpah ada padamu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Kami rindu penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih, berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini kami beribadah di rumah kami. Dan mungkin saat ini kami sedang berbaring di rumah sakit. Mungkin saat ini umat-Mu sedang berbaring sakit di rumah. Mungkin mereka sedang mengalami pergumulan. Kami percaya ketika roh-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami, maka kami rasakan kasih-Mu menjamah, menguatkan, menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat tangan kita sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari penuhi kami dengan hadirat-Mu pagi ini Bapa. Thank you Lord, thank you Jesus. Makasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Oh Jesus, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ku hidup
percaya Tuhan, Engkau memenuhi setiap kami pagi ini dengan hadirat-Mu. Penuhi hatiku, penuhilah hati kami Tuhan Yesus dengan hadir-Mu. Aku rindu memandang wajah-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat Tuhan, bawa kami dekat pagi hari ini Tuhan Yesus. Oh Jesus, hati-Mu, oh kami rindu mendengar suara-Mu. Yes Lord, suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari angkat tanganku sama Tuhan, katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan Yesus, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami angkat tanganku Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sama-sama rasakan kasih-Mu. Kami merasakan kasih-Mu pagi ini. Hadirat-Mu ada di rumah kami pagi ini Tuhan. Yesus, kasih-Mu Tuhan. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat kami angkat tangan kami Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami kepadamu pagi hari ini. Kami akan selalu bersyukur Tuhan, dan kami tetap menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi, angkat kedua tangan kita. Angkat tanganku, kami angkat tangan kami Tuhan, dan indahnya Yesus, oh penuhi Tuhan, penuhi kami Yesus. Diam di hadirat-Mu, ku
sukacita. Di hadirat-Mu ada damai sejahtera. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada ketenangan. Di dalam hadirat-Mu ada berkat yang melimpah. Hadirat-Mu yang membawa kesembuhan pagi ini Tuhan. Hadirat-Mu yang membawa kelimpahan pagi ini bagi kami. Hadirat-Mu yang membawa kemenangan pagi ini bagi kami. Hadirat-Mu ada di rumah-rumah anak-anak-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ada di rumah tangga umat-Mu pagi ini Yesus. Hadirat-Mu melawat kami. Hadirat-Mu memenuhi kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku, mari angkat tangan kita sama Tuhan sama-sama pagi ini. Rasakanlah hadirat Tuhan menjamahmu. Rasakan hadirat Tuhan menyembuhkanmu pagi ini, memulihkanmu. Mari katakan sama Tuhan, sama-sama katakan sama Tuhan Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, penuhi Tuhan, bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan memenuhi rumah-rumah umat-Mu pagi ini Yesus. Hadirat-Mu turun Tuhan atas umat-Mu pagi ini. Oh Jesus. Tersungkur di bawah kaki Tuhan. Datang sama Tuhan. Yang ku nampak ada kemuliaan. Angkat kedua tangan kita sama Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Tuhan Yesus, hadirat. Penuhi anak-anak-Mu Tuhan. Penuhi suami-suami, penuhi istri-istri dengan hadirat-Mu, penuhi anak-anak dengan hadirat-Mu Tuhan. Orang-orang tua, oma-oma dengan hadirat-Mu. Yang ku nampak, sekali lagi hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh hadirat-Mu Bapa. Oh Jesus, oh pemulihan terjadi. Yang ku nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Bapak Ibu tepuk tangan buat Tuhan. Kemuliaan-Nya turun. Kemuliaan Tuhan turun atas rumah tangga umat, atas rumah-rumah anak-Mu yang beribadah pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkat dari surga, kemuliaan dari Allah Bapa melimpah-limpah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Engkau dahsyat Tuhan.
Engkau ajaib bagi kami. Sungguh tidak ada Allah yang seperti-Mu. Hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hadirat-Mu membawa kelimpahan. Hadirat Tuhan membawa pemulihan bagi hidup kami. Kami diubahkan Tuhan. Kami dikuatkan Tuhan. Kami diberi kemenangan. Terima kasih Bapa. Sungguh besar kasih-Mu. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dimuliakanlah Engkau. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap umat Tuhan yang diberkati Tuhan pagi ini sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Berapa banyak Bapak Ibu engkau merasakan hadirat Tuhan? Angkat dan lambaikan tanganmu. Wah, dahsyat saudara. Ketika Allah hadir, malah Allah sanggup memberikan kita kemerdekaan. Membebaskan kita dari segala keterikatan. Dia sanggup membebaskan dan melepaskan saya dan saudaraku. Karena itu percayalah bahwa hadirat Tuhan hari-hari ini yang engkau harus nantikan dan engkau cari dan dapatkan hadirat itu. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan menaikkan syukur. Kita akan terus memuji Tuhan. Sebab Dia baik bagi kita. Sebab kasih-Nya melimpah bagi kita. Haleluya. Oh, 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 oh. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ya, kami akan selalu bersyukur Tuhan. Sebab kasih setia-Mu besar bagi kami. Oh, oh, begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkanku, dan pulihkanku. Oh, oh, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kita percaya Dialah keselamatan kita, amin. Kita percaya Dia kekuatan bagi kita. Maka itu mari kita terus memuji-muji Dia. Tinggikan nama-Nya setiap hari saudaraku. Mari katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Biarlah hidup kita hanya untuk Tuhan, amin. Biarlah hidup kita hanya memuliakan nama Tuhan saudaraku.
Karena hidup yang kekal ada di dalam Dia. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita memuji Tuhan, saudaraku. Tepuk tangan sama Tuhan. Dialah Allah, Dialah Raja. Mari tepuk tangan bersama-sama. Yes, Lord. Mari katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dialah pemilik hidup kita, saudara. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Oh, kami rindukan kuasa lawan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Wow, great is our God. Percaya mujizat terjadi, mujizat masih ada. Yang percaya katakan amin. Oh, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan, Dia jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawan. Oh, kebangkitan terjadi, Tuhan. Penuaian terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, Bapak Ibu, kebangkitan pasti terjadi. Lewat badai ini ada kebangkitan yang besar terjadi. Yang percaya katakan amin. Oh, kami percaya Tuhan. Yesus, kami rindu kuasa lawatan. Kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan terjadi, Tuhan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Amin. Kuasanya nyata dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Dia sanggup membangkitkan, saudara. Karena tak percaya apapun yang terjadi hari-hari ini, percayalah Roh Tuhan yang akan membangkitkan bagi kita. Terima kasih. Mari siapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan. Syakarabararaba. Ini hati kami pagi ini, Tuhan. Kami rindu dipenuhi firman-Mu. Karena kami rindu, kami adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan.
orang-orang yang mengikuti perintah-perintah Tuhan. Ajar kami pagi hari ini untuk kami tetap percaya bahwa rancangan-Mu indah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita sama Tuhan. Yes Lord. Engkau yang lebih tahu. Benar Tuhan. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari angkat pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan pagi ini. Katakan Engkau Tuhan, Engkau yang lebih tahu. Benar Tuhan, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti. Yes Lord. Cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi angkat tanganmu sama Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh, menepati janji-janji. Oh Jesus, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus. Mari sama-sama katakan, aku percaya. Aku percaya Tuhan. Selamanya aku percaya Engkau Allah yang mengasihiku. Amin. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk lebih lagi kami masuk di dalam kami mendengarkan pesan-pesan-Mu. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari umat Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai Gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab
Mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi? Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Melalui Healing Movement Crusade, pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Cikarang Baru Jababeka atau sekarang lebih famous NCC, New Cikarang Church Ministry. Bersyukur, terima kasih buat hambanya Gembala Jemaat Pendeta Chris Gideon. Pada hari ini saya dipersilakan untuk melayani
jemaat Tuhan yang berbahagia. Haleluya. We are the messenger. Kita adalah jemaat Tuhan yang terpanggil menjadi pembawa kabar baik. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Dari rumah kami beribadah. Dalam doa pujian penyembahan yang kami naikkan, kami syukuri. Sebab Engkau Tuhan yang berjanji. Engkau Allah kami yang bertahta di atas pujian umat-Nya. Maka kami percaya Tuhan, di tempat ini, di mana setiap keluarga berada, Tuhan hadir. Dan Tuhan berfirmanlah. Dalam momen kenaikan Tuhan Yesus, dalam momen menanti-nantikan akan pencurahan Roh Kudus yang sedang dijanjikan Allah dan terus dicurahkan, melimpah memenuhi kami semua. Kami rindu Tuhan, setiap pribadi mengalami pemulihan, terlebih pemulihan pondok Daud. Kehidupan yang intim karena Roh Tuhan ada pada kami, kuasa Pentakosta yang menyertai kami, memenuhi kami, mengurapi kami, sehingga dalam doa pujian penyembahan kami dibangun kembali menjadi umat yang layak berkenan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat jemaat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan, di mana kami ada di rumah tangga kami masing-masing. Kami diberkati Tuhan dan dibangun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Mari jemaat yang siap mendengar firman dikatakan amin. Haleluya. Saudara, di tengah-tengah wabah, katakanlah badai pandemi COVID-19, kita semuanya mengikuti protokoler pemerintah agar stay at home, bekerja dari rumah, belajar sekolah dari rumah, bahkan ibadah pun dari rumah. Stay at home. Mari dengan rasa syukur dan percaya bahwa Tuhan pasti turut bekerja buat kita semuanya. Saya mengaminkan, saya meyakini saudara, ketika stay at home adalah juga bagian daripada rencana Tuhan, yaitu membawa kembali hadirat Tuhan, suasana doa pujian penyembahan yang biasanya kita hanya memfokuskan diri di rumah Tuhan, di gereja, dengan bangunan gereja, sehingga kita bisa melihat bahwa hari-hari ini gereja hampir tidak lagi fokus kepada pengembalaan kepada setiap pribadi, jemaat, yaitu orang-orang. Tapi di kota-kota besar hampir kita melihat orang berlomba-lomba mencari gedung gereja yang super nyaman, dan akhirnya membuat pengembalaan akhirnya lebih terfokuskan pada gedung gereja, liturgi, entertainment. Nggak ada yang salah dengan itu semua saudara. Kalau diberi kesempatan punya gedung gereja yang luar biasa, mengucap syukur. Tapi kita juga harus mengingat bahwa ada satu degradasi, ada satu nilai yang mulai berkurang, di mana doa pujian penyembahan, keintiman orang percaya hanya ada di tempat, di gedung-gedung gereja. Tapi dalam hidup rumah tangga mulai ada misleading, mulai ada satu yang kurang. Dan puji Tuhan, hari-hari ini Tuhan sedang mengembalikan. Ya, dan saya mau katakan dalam tanda petik saudara, Tuhan sedang mengembalikan kehidupan, keintiman, doa pujian penyembahan, mendengar firman Tuhan bukan lagi di gedung gereja, tapi ada kesempatan kita membawa pulang itu di rumah tangga kita masing-masing. Lewat stay at home, kita melihat bagaimana dibangun kembali. Saudara, dalam kisah para rasul, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, lalu dijanjikan Roh-Nya yang kudus. Kita sebut istilah Pentakosta. Bahkan hari-hari ini Gembala Pembina kita mengingatkan kita pencurahan Pentakosta yang ketiga. Sebuah istilah menggairahkan kembali, yang membakar kembali. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Bagaimana jemaat mula-mula ketika menerima kuasa pencurahan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 26 sampai dengan 47, ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 46 sampai dengan 47 berkata, maka mereka jemaat mula-mula yang telah penuh dengan pencurahan Roh Kudus, mereka mulai bertekun dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, dan mereka juga memecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka yang diselamatkan. Haleluya, saudara. Ada satu rancangan yang luar biasa. Jemaat mula-mula ketika Yesus naik ke surga, terasa yatim piatu, ketakutan, khawatir, cemas dan getar. Tapi kemudian tibalah saatnya Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan. Jemaat bangkit, roh menyala-nyala. Dan mereka selain di bait suci Allah, selain di rumah Tuhan, di gereja, mereka juga membawa kehidupan doa, pujian, penyembahan firman Tuhan. Dan mereka bersehati bersama-sama di rumah-rumah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kesempatan stay at home ini kita ingat, saudara, bagaimana Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15 ayat 16. Kisah Rasul 15:16 dikatakan, kemudian aku, dia Tuhan, akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dia Tuhan akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Reruntuhannya akan kubangun kembali, dan dia Tuhan akan meneguhkan pekerjaannya, yaitu membangun pondok Daud. Wow, luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam momentum kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus, saya merenungkan Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 16 ini. Ada pemulihan pondok Daud. Saya percaya, saudara, Tuhan suka dengan persekutuan orang percaya di rumahnya gereja Tuhan. Tapi saya juga percaya tanpa mengenyampingkan, agar kita juga harus memperhatikan keluarga demi keluarga di rumahnya masing-masing. Dan disinilah sebuah keintiman yang dikatakan keluarga yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Shekinah glory. Bukan hanya di bait suci Allah, bukan hanya ada di gedung gereja Tuhan, tapi Shekinah glory ada dalam keluarga demi keluarga. Saudara, dari ayat ini ada 3 hal yang kita boleh belajar. Yang pertama adalah bahwa Tuhan berjanji di akhir zaman, dalam kitab Yoel, akan mencurahkan Roh-Ku, kata Tuhan. Ya, hujan awal, hujan akhir sebagai lambang daripada Roh Tuhan, kuasa Pentekosta yang dicurahkan melimpah-limpah. Agar keintiman dalam hidup rumah tangga, keluarga, mengalami dikatakan cinta mula-mula, dipersatukan kembali dalam persekutuan orang percaya. Sekali lagi, bukan hanya saja di gedung gereja, tapi di dalam rumah tangga orang percaya. Saudara, siasat si jahat, si iblis, Yohanes 10 ayat 10 berkata, dia si pencuri itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Selalu mencari kesempatan untuk mencuri iman orang percaya. Sehingga akhirnya lewat pandemi ini, saudara, badai COVID-19 ini, dia menutup pintu gereja. Dia pikir kalau pintu gereja ditutup, maka kandaslah iman orang percaya. Ingin dicuri, ingin dibunuh, ingin dibinasakan. Tapi luar biasa, saudara,
Injil Yohanes 11:10 berkata, sekalipun iblis datang ingin mencuri, membunuh, membinasakan, tapi Dia, Yesus Tuhan, datang memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Kali ini pun juga saudara, rencana si iblis gatot, gagal total. Karena ternyata ketika pintu gereja ditutup, justru pintu rumah-rumah orang percaya terbuka lebar, diizinkan. Di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, saudara, kita diberikan kesempatan selama badai pandemi ini, diizinkan. Yang namanya hidup rumah tangga demi keluarga diizinkan, ibadah dari rumah. Maka terdengarlah pujian, penyembahan firman Tuhan di rumah-rumah, di seluruh penjuru bangsa Indonesia ini diizinkan. Maka marilah kita pakai. Kita pakai kesempatan ketika pintu rumah dibuka dan diizinkan. Kita pakai membangun mesbah keluarga ini, saudara. Kita pakai membangun pondok Daud. Kuasa Pentakosta, kuasa sukacita roh yang menyala-nyala. Jemaat yang dikasih Tuhan. Kita belum tahu kapan ini akan selesai. Bisa sebulan atau 2 bulan, 3 bulan lagi, kita nggak pernah tahu. Terlebih selagi masih ada waktu. Kita diberikan kesempatan stay at home, ibadah dari rumah. Pakailah kesempatan ini membangun mesbah, mesbah keluargamu. Biarlah kemuliaan Tuhan itu ada. Bangun pondok Daud, kehidupan keintiman dalam rumah tangga yang dibangun. Sebab saudara, Alkitab juga berkata, di akhir zaman, ketika Tuhan akan datang kembali menjemput kita semua gerejanya orang percaya, ada juga warning, peringatan. Hari-hari semakin sukar, hari-hari semakin sulit. Ya, tapi percayalah, Tuhan katakan jangan khawatir, jangan takut. Dan tentunya saudara, Tuhan mencari kita yang bisa tetap menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Saudara, bagian yang kedua adalah dikatakan Tuhan berjanji. Ya, Tuhan berjanji. Ketika kau membangun pondok Daud, maka Tuhan akan membangun dari reruntuhannya. Tadi saya katakan masa-masa sukar, masa-masa sulit. Bagian yang kedua, saudara, bahwa dampak daripada pandemi COVID-19 ini bukan hanya bicara soal sakit penyakit secara jasmani, tapi juga bicara tentang dampaknya adalah akan terjadi krisis yang berkesinambungan, berdampak, saudara. Banyak hal, tapi mungkin yang paling terasa adalah dampaknya dalam bidang ekonomi. Krisis keuangan global. Kita lihat bukan cuman ada di Indonesia. Bangsa negara yang besar pun sedang tergoncang secara ekonominya. Saudara, ini bagaikan bola salju akan terus bergulir. Sebab itulah presiden kita, Menteri Keuangan kita, para pakar ekonomi sudah memberikan satu quote buat kita untuk berjaga-jaga. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, tadi dikatakan bahwa dari reruntuhan, ya, pemulihan pondok Daud dikatakan dari reruntuhan, dari sisa-sisa yang ada. Mungkin, saudara, bagi kita orang percaya hari-hari ini, katakanlah yang mengalami dampak ekonomi dan kita menjadi lemah, bahkan saudara, sudah banyak ekonomi yang runtuh. Mall, hotel, dan yang lain-lain, restoran, pelaku bisnis yang kecil-kecil harian pun sudah mulai kolaps. Ya, jemaat sudah mulai minta didoakan lebih sungguh dan seterusnya. Ekonomi mulai tergoncang. Kalau dikatakan terpuruk. Tapi dengar baik, saudara, kita juga berkata, ketika ya gandum jelek, ketika harga-harga bahan sembako menjadi mahal dan tidak terbeli dengan keuangan yang sedang mengalami krisis, Tuhan katakan, ya, secupa gandum sedindar, ya 3 jelai sedina, jangan rusakkan minyak dan anggur. Artinya jangan sampai kehilangan sukacita, Roh Kudus, iman percaya, pengurapan Tuhan, itu jangan sampai rusak. Saya percaya, saudara, orang yang punya keintiman dalam Tuhan,
membangun pondok Daud hari-hari ini, saudara, maka ketika itu goncangan terjadi secara ekonomi sekalipun, dia akan tetap mampu bertahan, berharap memandang Tuhan. Ya, saudara, ada sebuah kisah di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 43 sampai dengan 45. Di sana dikatakan Nabi Elia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas dan melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Lalu kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah. Lalu bujang ini pergi melihat sampai 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu kepada Nabi Elia, wah, awan kecil hanya sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Nabi Elia, pergilah, katakanlah kepada Raja Ahab, pasang keretamu, turunlah, jangan sampai kau terhalang oleh hujan. Alkitab berkata, maka dalam sekejap langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Lalu Ahab naik kereta lalu pergi ke Yesri. Saudara, kisah ini menceritakan ketika Israel, Raja Ahab mengalami kekeringan, ya, yang cukup lama kekeringan. Mereka sangat putus asa dan berharap kapan turun hujan. Bagi orang-orang Timur Tengah, hujan adalah blessing, adalah berkat. Tapi mereka mengalami masa-masa yang sangat sulit. Tapi singkat ceritanya, saudara, pada akhirnya ketika semuanya tidak ada harapan, Nabi Elia dari sana, dan dia berkata kepada bujangnya, Elia berdoa, pasti dalam doa ada pujian, penyembahan dan rasa syukur pada Tuhan. Dia berkata pada bujangnya, naik, lihat, adakah tanda-tanda akan turun hujan? Bujangnya melihat, tidak ada tanda. Elia, hamba Tuhan, nabi Tuhan, tidak ada. Naiklah sekali lagi, dan ketika bujang sedang naik melihat, Elia kembali berdoa. Saudara, 7 kali bukan satu hal yang mudah. Ada rentang waktu, ada proses waktu. Tapi Elia berteguh dalam doa. Dan bujangnya pun dengar-dengaran suara Tuhan. Dia pun naik melihat, dia pun naik dengan melihat. Ada pengharapan kepada Tuhan. Sampai akhirnya dari seberang lautan, bujangnya berkata, Nabi Elia hanya sebesar telapak tangan awan. Saudara, apa yang diharapkan? Awan sebesar telapak tangan untuk memberikan turun hujan bagi bangsa Israel. It is impossible, tidak mungkin. Tapi sekali lagi, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Ya, tiada yang mustahil bagi Allah kita. Mujizat itu pasti ada. Ketika Nabi Elia mendengar ada sebesar telapak tangan, imannya sudah mulai bekerja. Cepat kau pergi ke Raja Ahab dan beritahu akan turun hujan. Saudara, ketika Ahab percaya, ketika bujangnya mulai melangkah dan raja mempersiapkan diri, apa yang terjadi, saudara? Maka hujan yang lebat, hujan yang lebat. Tiada yang mustahil bagi Allah kita. Mujizat yang heran, saudara. Sekali lagi, mungkin masa-masa sulit ada di hadapan kita. Tapi Tuhan katakan, ketika pondok Daud dibangun kembali, ketika orang percaya hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, yang reruntuhan, apa yang ada pada kita, saudara? Mungkin terlalu kecil, sudah tidak ada lagi pengharapan. Tapi apa yang Tuhan katakan, kalau kau setia dengan perkara yang kecil yang ada padamu, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Haleluya. Mujizat itu ada buat kita semuanya. Sabar, saudara, dalam masa kesesakanmu, supaya besar kekuatan. Amin. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, yang ketiga Tuhan janjikan, ketika engkau membangun pondok Daud, dan ketika reruntuhan Tuhan akan bangun, maka yang dikatakan yang ketiga, Tuhan meneguhkan janji. Tuhan meneguhkan sign and wonder, tanda-tanda heran dan mujizat. Tuhan menyertai bagi orang yang percaya. Ketika stay at home, dia menantikan Tuhan, dia bangun mesbah, dia ajak keluarganya.
Maka dikatakan Tuhan meneguhkan. Saudara, tanda-tanda heran menyertai dia. Haleluya. Kalau saya melihat satu kisah Rasul Paulus, saudara, dan Silas dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai dengan 26, oleh karena pemberitaan kabar baik, karena iman percaya dari Rasul Paulus dan Silas, saudara, maka mereka ditangkap oleh tentara Romawi, mereka dihasut, mereka difitnah oleh agama-agama, kepala agama, dan mereka masuk dalam penjara. Waktu mereka di penjara, saudara, apa yang terjadi? Alkitab berkata demikian, sesuai dengan perintah itu kepala penjara memasukkan Paulus dan Silas ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu mereka. Kaki mereka dipasung dengan kuat. Ini responnya, saudara. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi kemudian, saudara, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga, haleluya, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu-belenggu atas mereka semua. Wow, haleluya. Saudara, di tengah-tengah masa sulit, maka Paulus dan Silas memberikan respon yang luar biasa. Mereka dipenjara karena pekabaran kabar baik, pekabaran Injil. Mereka yang masuk ke dalam penjara, dipasung, diikat, dan mereka menaikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Apa yang terjadi, saudara? Bukan langsung terjadi mujizat. Justru ketika mereka sedang menaikkan pujian, Alkitab berkata, maka terjadilah gempa. Anda bisa bayangkan ketika kita sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan di masa sulit, yang terjadi malah gempa. Luar biasa. Tapi saudara, ketika gempa terjadi, goncangan terjadi, Rasul Paulus dan Silas sedang gentar. Mereka mulai bersemangat, lebih semangat lagi. Bahkan mereka berkata, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Di puncak penderitaannya, kesesakannya, dia berkata, soraklah, haleluya. Dan apa yang terjadi, saudara? Disitulah kairosnya Tuhan. Disitulah waktunya Tuhan. Dalam sekejap, Alkitab berkata, seketika itu juga terbukalah semua pintu dan belenggu-belenggu. Wow, mantap. Saudara, mujizat itu masih ada. Setiap kita punya pergumulan. Saya, gereja Tuhan, punya pergumulan di masa-masa badai pandemi ini. Demikian dengan saudara. Tapi satu perkara, Dia gembala yang baik. Dia Tuhan ada pada kita semuanya. Rohnya ada pada kita semua. Kuasa Pentakosta. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebab itu, ya, dikatakan akhirnya ketika kepala penjara ketakutan, pasti para tahanan melarikan diri. Saudara, dia ingin mati bunuh diri, tapi dia mendengar laporan, tunggu Pak kepala penjara, para tahanan masih di dalam. Ngapain mereka? Mereka lagi bikin persekutuan orang-orang percaya. Para tahanan yang pintu terbuka tidak melarikan diri. Mereka berkumpul bersama dengan Paulus dan Saulus. Mereka berfellowship, ya, stay at jail, tinggal di dalam penjara, dan mereka memuji menyembah Tuhan. Kepala penjara dan seluruh keluarganya datang melihat, menjadi takut akan Tuhan dan berkata, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dan Paulus berkata,
percayalah kepada Tuhan, maka engkau dan seisi rumah tanggamu akan diselamatkan. Wow, saudara. Dan akhirnya iman daripada pengharapan orang-orang percaya di masa-masa sulit, di badai kehidupan mereka, justru menghasilkan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, sebab itu hari-hari ini ya, waspada boleh, berjaga-jaga boleh, tapi jangan panik, jangan paranoid, jangan ketakutan, tetap berharap pada Tuhan. Ya, 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu supaya engkau menjadi tenang dan kamu dapat berdoa. Haleluya. Ya, 1 Petrus 4 ayat 7. Ya, jadilah tenang. Jangan panik. Tetap menanti-nantikan Tuhan. Alamilah saudara, pemulihan Pondok Daud. Kenaikan Tuhan Yesus, terus buka hatimu. Bangun Pondok Daud. Biar pencurahan Pentakosta semakin penuh dalam kehidupan kita. Sehingga momentum Pentakosta di akhir zaman ini, di zaman now ini saudara, dengan istilah Pentakosta yang ketiga, membuat kita masuk ke dimensi yang baru. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan tetap bekerja sampai hari ini. Haleluya. Jemaatnya dikasih Tuhan, tetap semangat, tetap sepakat, dan tetap sehati. Tuhan Yesus memberkati. We are the messenger. Kita adalah jemaat Tuhan, pembawa kabar baik di tengah-tengah masa sulit. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan, jangan biarkan kami berjalan sendiri tanpa Roh. Peganglah tangan kami Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Karena kami tak mampu berjalan sendiri tanpa Roh-Mu ya Tuhan. Pegang tuntutlah kami Tuhan. Biarlah kami mengaminkan dan mempercayai ketika Engkau Tuhan Yesus naik ke surga. Engkau berjanji diberikan Roh-Mu yang kudus, dicurahkannya Roh-Mu yang kudus Tuhan. Sehingga kami bukan lagi yatim piatu. Kami tidak pernah sendiri, tapi Roh-Mu ada pada kami, menyertai kami. Tuhan, biarlah saat-saat ini di mana masa-masa sulit ini, tetap kami percaya. Seperti Kau berjanji, ya Tuhan, bunga di padang rumput Kau hiasi. Ya Tuhan, burung Tuhan pelihara. Apalagi kami pasti dipelihara oleh Tuhan. Kalau Tuhan Kau memperhatikan kami, rambut kami pun diperhitungkan Tuhan. Tuhan memandang kami senantiasa, karena kami biji mata-Mu yang berharga di mata Tuhan. Tidak ada alasan Tuhan menjadi khawatiran dan takut Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkati kebenaran firman Tuhan ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, maka berkat Tuhan turun atas hidup kita. Hidup di mana kita mendapatkan tuntunan Tuhan, mendapatkan anugerah yang Tuhan berikan atas hidup kita. Dan pada kesempatan hari ini, ketika Bapak Ibu ingin memberi, Bapak Ibu ingin memberi melalui rekening-rekening yang tersedia, dan kita percaya bahwa ketika kita memberi, Tuhan akan memberikan kita berlipat kali ganda. Dan puji Tuhan, pada kesempatan ini saya juga percaya bahwa gereja Tuhan juga mendukung, gereja Tuhan juga berdoa untuk Bapak Ibu semua jemaat Tuhan, sehingga kita sebagai gereja Tuhan tetap di dalam tuntunan Tuhan, dan kita bisa melewati kondisi yang Tuhan izinkan terjadi pada saat ini. Mari puji Tuhan, kita menutup ibadah pada saat ini. Kita mengangkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari setiap kita, jemaat Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang terkasih, diberkatilah engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Penyertaan dan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.